Om Swastiastu, baik di sini kami akan memberikan video tentang konseling klimakterium. Baik, sebelum ke videonya, saya akan memperkenalkan nama anggota dari kelompok ini. Yang pertama, ada Nikomang Menilastini, semester 5B. Yang kedua, ada Komang Cynthia Purnamasari, semester 5B. Dan yang ketiga, ada Nimade Vivin Yunitarini Serawan, semester 5B. Baik, sebelum ke video konseling klimakterium, di sini kami akan menjelaskan tentang klimakterium. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak videonya. Pengertian dari klimakterium. Klimakterium merupakan periode peralihan dari fase reproduksi menuju fase usia tua atau bisa disebut dengan senium, yang terjadi akibat menurunnya fungsi generatif ataupun endokrinologik dari ovarium. Untuk manifestasi klimakterium, sekitar 40-85% dari semua wanita dalam usia klimakterik mempunyai keluhan. Gejala yang tetap dan sering adalah gejolak panas dan keringat banyak. Gejolak panas merupakan seperti gelombang panas yang meliputi bagian atas dada, leher, dan muka. Keluhan ini biasanya diikuti oleh gejala-gejala psikologik berupa rasa takut, tegang, depresi, lekas marah, mudah tersinggung, gugup, dan jiwa yang kurang mantap. Keluhan lain dapat berupa sakit kepala, sukar tidur, berdebar-debar, rasa kesemutan di tangan dan kaki, serta nyeri tulang dan otot. Keringat malam hari merupakan keluhan yang sangat mengganggu sehingga menimbulkan lelah dan sukar bangun pagi. Semua keluhan ini kurang menggembirakan bagi seorang wanita dan mendorong penderita mencari pengobatan. Masa premenopause atau masa sebelum terhentinya haid biasanya ditandai dengan siklus haid yang tidak teratur. Premenopause biasa terjadi selama beberapa bulan sampai beberapa tahun sebelum terjadinya menopause. Pada masa ini sebenarnya sudah ditandai dengan beberapa aneka perubahan pada ovarium, seperti sklerosis pembuluh darah, berkurangnya jumlah sel telur, dan menurunnya pengeluaran hormon seks. Menurunnya fungsi ovarium menyebabkan berkurangnya kemampuan ovarium untuk menjawab rangsangan gonadotropin. Hal ini akan mengakibatkan interaksi antara hipotalamus-hipofisis terganggu. Pertama yang mengalami kegagalan adalah fungsi korpus luteum. Turunnya produksi steroid ovarium menyebabkannya reaksi umpan balik negatif terhadap hipotalamus. Karena ini akan mengakibatkan peningkatan produksi dan sekresi PSH dan LH. Peningkatan kadar PSH merupakan petunjuk hormonal yang paling baik untuk mendiagnosis sindrom klimakterium. Fisiologis klimakterium. Seiring dengan bertambahnya usia, sistem neurohormonal tidak mampu untuk berstimulasi periodik pada sistem endokrin yang menyebabkan ovarium tidak memproduksi progesteron dalam jumlah yang bermakna. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dari klimakterium. Seiring dengan pertambahan usia, sistem neurohormonal tidak mampu untuk berstimulasi periodik pada sistem endokrin yang menyebabkan ovarium tidak memproduksi progesteron dalam jumlah yang bermakna. Estrogen hanya dibentuk dalam jumlah kecil melalui aromatisasi androstenedion dalam sirkulasi. Penurunan fungsi ovarium menyebabkan ovarium mengecil dan akhirnya folikel juga menghilang. Tidak adanya estrogen ovarium merupakan penyebab timbulnya perubahan-perubahan pasca menopause. Misalnya kekeringan vagina yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman sewaktu berhubungan seks, dan atrofi gradual organ-organ genitalia serta perubahan fisik lainnya.
Namun, wanita pasca menopause tetap memiliki dorongan seks karena androgen adrenal mereka. Masih tidak jelas apakah gejala-gejala emosional yang berkaitan dengan fungsi ovarium, misalnya depresi dan iritabilitas, disebabkan oleh penurunan estrogen akan merupakan reaksi psikologis terhadap dampak menopause. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini, Bu, saya mau melakukan konsultasi. Baik, sebelum melakukan konsultasi, saya boleh tahu nama Ibu siapa? Meni, Umurnya berapa, Bu? 50 tahun. Alamat Ibu di mana, nggih? Patas, dari Patas. Baik. Yang Ibu aja ini? Oh, ini anak saya. Pagi, Bu. Pagi. Kalau boleh tahu nama adik siapa? Cynthia, Bu. Umurnya berapa? 17 tahun. Baik, untuk keluhannya Ibu apa nih? Gini, Bu, saya saat melakukan hubungan seksual saya merasa nyeri. Terus saya susah tidur kan, Bu. Terus apalagi ya itu ya. Terkadang saya pada malam hari itu sering berkeringat, Bu. Apa Ibu mengalami perubahan mood? Ya, terkadang saya emang seperti itu. Lalu, apakah menstruasi Ibu lancar? Tidak. Sudah berapa bulan menstruasi Ibu tidak lancar? Sekitar 1 sampai 2 bulan kurang lebih lah seperti itu saya. Baik, dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu itu mengalami pramenopause. Pramenopause itu apa ya, Bu ya? Pramenopause itu adalah periode transisi yang dialami wanita saat akan memasuki masa berakhirnya menstruasi. Oh, jadi biasanya umur 50 itu rentan sama menopause, Bu ya? Pramenopause itu saya tidak mengerti, Bu. Iya, Ibu, karena pramenopause itu di antara umur 46 tahun sampai 50 tahun. Jadi umur Ibu sudah dikategorikan sebagai umur pramenopause. Dan keluhan-keluhan yang Ibu sampaikan tadi, itu sudah termasuk keluhan pramenopause. Oh, jadi pramenopause itu wajar, Bu ya? Wajar. Terus apa yang harus saya lakukan untuk misalnya nanti takutnya terjadi apa gitu karena pramenopause ini, takutnya ada penyakit hal lain seperti itu. Hal yang perlu Ibu perhatikan pada saat pramenopause itu adalah jika perdarahan vagina setelah berhubungan, lalu ada pergetaan vagina yang tidak biasa, dan noda di antara haid itu akan menyebabkan kanker rahim. Lalu ada keluarnya darah kental dan lama. Lalu ada perdarahan haid dalam menopause, itu akan menyebabkan adalah kanker endometrium, dan juga yang terakhir ada kanker payudara. Berarti pramenopause itu bisa juga menyebabkan penyakit, Bu ya? Iya, bisa. Oh ya, Bu. Terus hal apa yang untuk meminimalkan gejala-gejala itu, Bu ya? Ada obat-obatan. Yang pertama ada obat pengganti hormon untuk meredakan hot flash atau berkeringat pada malam hari. Ada juga gabapentin, ada antidepresan juga, ada obat tidur. Lalu ada obat estrogen vaginal untuk menangani vagina Ibu yang kering. Oh, begitu, Bu ya. Iya, seperti itu, Bu. Iya. Apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Untuk saya tidak lagi. Baik, Saya boleh nanya nggak, Bu? silakan deh. Apakah semisal kalau misalnya kita mengalami pubertas lebih lambat dari teman-teman saya, kayak teman saya itu pubertas udah dari SD gitu, SD, SMP itu udah, sementara saya baru mau menginjak SMA itu baru mengalami masa pubertas atau menstruasi kayak gitu. Apakah ini akan mempengaruhi masa kita terjadinya klimakterium atau menopause yang kayak gitu-gitu? Ya, karena kadar hormon estrogen lebih sedikit sehingga mengalami masa klimakterium lebih cepat, atau bisa disebut klimakterium dini. Kayak gitu, Bu ya.
Kalau semisal kita mengalami klimakterium lebih dini itu pemeriksaan apa sih yang perlu kita tahu kalau misalnya kita terkena klimakterium lebih dini ini? Untuk pemeriksaannya yaitu ada pemeriksaan FSH atau pemeriksaan hormon estrogen. Lalu yang kedua ada pemeriksaan TSH atau pemeriksaan hormon tiroid. Tujuan dari pemeriksaan ini gimana sih? Kenapa kita harus melakukan? Untuk memastikan agar tidak mengalami hipotiroidisme atau penurunan hormon tiroid yang dapat menimbulkan. Oh, jadi seperti itu ya, Bu ya. Terus kalau saya boleh tahu, apakah kejadian menopause atau klimakterium ini bisa terjadi di usia subur? Terus penyebab atau kemungkinan paling besar terjadi ini disebabkan oleh apa nih, Bu? Bisa jika ada penurunan aktivitas ovarium yang mempengaruhi jumlah kadar steroid seks ovarium yang dimana menimbulkan gejala-gejala klimakterium dini. Tapi belum bisa dikategorikan mengalami klimakterium dini. Untuk lebih lanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan kadar estrogen dan mengetahui seberapa banyak gonadotropin. Penyebabnya tuh paling umum karena gimana ya? Penyebab paling umum yang menyebabkan klimakterium dini itu ada primary ovarium insufficiency atau kondisi terjadi akibat kelainan genetik atau penyakit autoimun. Lalu ada operasi pengangkatan rahim. Lalu ada pengobatan kanker, yaitu ada kemoterapi atau radioterapi. Itu akan merusak indung telur sehingga memicu menopause dini. Berarti kalau misalnya kita mengalami masa menstruasi yang terlambat atau terjadi klimakterium lebih dini itu bisa dikategorikan karena genetik ya? Iya. Ya, kasih ya. Apa sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada. Tidak. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, jika Ibu mengalami gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, Ibu bisa mengkonsultasikannya kembali atau Ibu bisa ke pelayanan kesehatan untuk berkonsultasi selanjutnya. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama.